Kali ini kita dapat berpikir kritis mengenai edukasi mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian TP-nya peserta didik. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jadi kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jika benar, 1 jika kurang tepat, dan 0 jika pernyataan tersebut tidak sesuai. Kemudian esai itu mengemukakan atau mengekspresikan gagasan dalam bentuk rayuan. Nah, jawaban peserta didik sesuai dengan kemudian materinya tes argumentasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya bentuk soal yang akan kami presentasikan, yang pertama itu pilihan ganda. Di situ terdiri dari beberapa pilihan dan hanya 1 jawaban yang benar. Kemudian berapa ya pertama tadi ya, poin-poin untuk pilihan ganda dan macam-macam tadi ada berapa? Salah 1 oke. Setahu Anggi ada berapa kaidah penulisan soal subcontext multiple choice? Kalau multiple choice, kalau yang saya baca di atau yang pernah disampaikan Pak Herman baru Banyaknya berapa? Kalau untuk ini kan ketentuan untuk dalam membuatnya, kalau untuk kaidahnya lebih dari 10. Beda. Oke. Jadi saya sebutkan juga Pak. Ya, nggak usah. Tentang penentuan pedomannya bisa memakai 2, 1, 0, 2 jika benar, 1 jika kurang tepat, dan 0 jika pernyataan tersebut tidak. Kalau kita cari di kamus, mana yang duluan? Habis pasti ya. Berarti ngalah ya, ini ya. Depannya kayaknya itu nanti. Jadi kalau kita buka kamus, Anda akan lebih dekat dengan huruf S ketimbang A. Kamu kenapa saya bawa ke sana dulu, terus saya jebak di soal. Masuk karung kan? Dari sini ke depan tuh, jadi apa yang ditanyakan tuh diingat, bisa jadi itu pemanggil pertanyaan berikut, gitu loh. Oke ya. Nah, tadi kan sesuai toko ya, alfabetnya. Kan? Apa-apa, oke, gak apa-apa. Ya, terus berdasarkan teks berjudul resensi film General Sudirman. Berilah tanda centang. Ini centang apa centrang yang benar? Yang 1, soal nomor 2 juga begitu, nomor 3 itu baru L2. Kemudian materinya teks argumentasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian TP-nya peserta didik. Nah, dengan amanah. Kalau secara kamus besar beda Pak. Cuma secara makna Besarnya di mana? Kalau bedanya, kalau amanat itu lebih ke ada plus minusnya Pak. Kalau makna itu memang sudah pasti itu. Makna itu sudah pasti. Kalau makna di dalam sebuah cerita itu sudah tertulis ya apa yang diinginkan. Tetapi kalau amanah bisa sumbang saran supaya orang lain bisa mengikuti itu. Contoh ya, dia tidak diceritakan sama sekali Malin Kundang. Di Malin Kundang itu tidak ceritakan tentang kedurhakaan, tapi bagaimana dia memasukkan. Tapi amanahnya bahwa sebagai anak kita tidak boleh durhaka. Ada diceritakan di situ. Ada. Kalau makna yang diambil di sini, dia pedomannya memang pada sebuah cerita ini. Kalau amanah itu bisa untuk orang lain konsumsinya berdasarkan dia yang dijadikan. Kan? Oke ya, ke depan coba diperhatikan lagi. Jika sudah sama begini gitu ya, ketika seorang anak nilainya sama persis, maka dilihat nilai yang paling kita lihat, contoh dalam tes ya, nilai anak ini sama-sama 90 gitu, tapi kita balas untuk ujinya lagi, maka kita akan melihat poin anak mana yang pada soal paling sulit dia mendekati benar, paling benar. Sama dengan ini. Ketika kita menyusun soal,
menyusun dari yang terkecil ke yang paling besar. Kalau amanat itu lebih ke ada plus minusnya Pak. Kalau makna itu memang sudah pasti.